Sebuah rumah yang berdiri di tengah jalan kawasan Poris, Tangerang, akhirnya dibongkar setelah 14 tahun. Pemilik rumah, Anwar Hidayat mengatakan, dirinya rela melepas rumah milik orang tuanya lantaran telah mendapat kepastian dari pemerintah. Jadi perlu kami klarifikasi, win-win solusinya itu adalah bahwa pemerintah akan membangun tempat hunian Pak Anwar yang layak, ya, yang manusiawi, ya, yang bagus, yang baik. Adapun pembiayaannya itu kami tidak berbentuk uang, tapi berbentuk renovasi tukang dari mereka. Adapun barang material yang kurang, ya kami tutupi. Contoh keramik nggak ada, ya kami beli, Pak. Galian WC tidak masuk dalam permohonan, ya kami beli. Untuk presentasinya Karena dari permohonan kami itu ada 7. Satunya adalah ada toren, ada perbaikan kamar 2, udah oke. Ada toko juga walaupun kecil, gitu. Jadi ini sudah win-win solusi, Pak. Cuman ya harapan kami kan win-win solusi tadinya diiringi dengan keputusan hakim yang berpihak pada kami, sehingga kami berhak menerima uang konsignasi atau ganti rugi yang ada di PN. Berapa sih Bang kalau boleh tahu Nah itu konsignasinya? berapa tanya yang mengeluarkannya. Kalau saya kan menerima, orang nerima aja belum, apa mau tanya sama saya? Nggak, Bagaimana? kira-kira Saya nggak mau kira-kira di sini, Pak. Berdasarkan NJOP Nah, berapa? saya nggak mau kira-kira karena saya tidak punya. Mulai kapan kita mau dibangun? Ya? Kapan mau dibangunnya? Udah. Dibangun apanya, Bang? Ini renovasinya. Ini sudah selesai renovasi, tinggal Udah selesai renovasi. 10% atau 5%-nya perbaikan inilah, finishing lah. Berarti dia selesai renovasi Nah, dari udah, Pemkot. ini kan tadinya kan tidak ada kamar. Ini kita sudah ada kamar 2 kamar. Yang kontrakan berarti udah nggak ada. Kontrakannya di sini jadi tempat saya, Udah hilang nggak lah ada. kontrakannya. Sejak kapan tuh udah dibangun? Itu kurang lebih 2 bulan lalu lah. Dan kalau yang sebelah ini? November. September ya? Iya, September. Sama. Ini tinggal satu-satunya kontrakan. Oh. Ini? Oh. Ini kan tempat kami nih buat kue. Toko kue yang tadinya 6 meter menjadi 2 kali 4. Oh, jadi tinggal satu doang. Tadinya kan ada 2 nih kontrakan, 1, 2. Nilainya Iya. sebulan 1 juta lah. Ah. 1 juta kali 12 kan 12 juta. Hilang kita tuh, Bang. Tak ada lagi tuh. Sisa satu. Sisa 1. Sebelah ini doang. Iya, sebelah. Hmm. Yang mana dari angka tadi kita bagi 6, Bang. Kita bergilir kayak piala bergilir. Giliran Abang, ini yang tua turun lagi naik. Giliran kontrakan. Oh. Nah, sekarang tak ada lagi kita, cuma satu-satunya aja. Sama tingkat itu yang di atas ya? Yang tingkat ada, orang Iya. uang pengadilan belum turun, uang kita belum cair. Oh. Rencananya kan kalau itu cair kita mau tingkat buat hunian kita gitu kan ya. Sekarang udah apa adanya, sempit-sempit kita nikmatin aja. Izin Bang Mudah-mudahan Anwar. dari doa para teman-teman yang melalui jalan ini bisa terselesaikan Terus cepat. sekarang di rumah ini berapa orang yang tinggal? Kita di lahan yang tadi 33 saya bilang Ya. ada 3 Kakak. kepala keluarga. Saya sebagai anak pertama dari almarhum Haji Nabani, ini posisinya dijaga gawang di depan. Adik saya yang 2 di belakang, Bang. Ya, adik saya 2 laki-laki semua. Kalau yang perempuan udah di bawah laki-laki semua. Gitu. Jadi perlahan kami ini ada 3 kepala keluarga. 3 kepala keluarga Gitu. tinggal di sini ya. Saya yang di depan ini anak saya ada 3, ada anak angkat saya 1 jadi 4 sama istri 1, jadi berenam kami tinggal. Nah, adik saya di sana lebih lagi, ada mungkin 10 atau berapa, karena anaknya cukup banyak. Tapi kalau yang ada Dapat kan kemarin nggak- dari bedah rumah dari Kota Tangerang, Oh, dapat. Tapi karena yang nggak layak banget tempatnya, Bang. yang adik sendiri nggak bermasalah kan tanahnya kan yang di belakang itu ya. Bang, bicara lahan tuh 433. Udah total ya? Yang dipakai Pakai jalan 100 sampai meter. 100. Sisa 33. Jadi kami berharap ya dari keputusan PN nanti yang menang kita, yang berhak kita, ya kami dari 433 dikurang 100 untuk jalan, sehingga kami yang berhak menerima itu ya 33 itu plus uang konsignasi. Koordinasi dari ini yang Iya, 100 meter. yang 100 meter. Gitu. Jadi pertanyaan apakah itu masih bermasalah? Ya masih bermasalah. Kami belum ada ketetapan, Oh, belum iya, ingkrah. Karena tanahnya Masih ini proses, yang Bang. proses. Jadi, Bang, ya mohon doanya, saya masih terus berjuang. Bang Anwar masih terus berjuang. Harusnya selesai perjuangan nih kemarin di September 2021. Dilanjutkan dengan Iya. renovasi. Tapi karena kurang Keputusan hakimnya harus dilengkapi lagi, bukti-buktinya masih harus dilengkapi lagi, ya kami melakukan gugatan baru. Begitu, Bang. Mudah-mudahan nggak sampai setahun lah gugatan barunya. Iya, Bang. Begitu cepat lah ya, Bang ya. Siap, Iya. siap. Terus dari Bang Anwar sendiri Siap. nih, udah 14 tahun gimana rasanya punya rumah di tengah jalan sendiri itu? Ya itu menjadi keunikan sendiri dan menjadi traumatis sendiri, Bang. Ya. Traumatis seperti apa? Ya, Abang bisa lihat
Kita tinggal di tengah jalan, Bang. Ya. Saya tidak berani tinggal di situ. Jadi itu lahan kosong aja. Kalau malam kami tidur di belakang. Oh. Gitu, menghindari. Karena apa? Pernah tahun 2013 kalau nggak salah. Si Arfi, salah satu pemiliknya itu adalah dari grupnya Gagung Sedayu. Masuk dia lagi teler, masuk ke rumah saya, persis kayak parkir di garasi. Jebol masuk. Tengah malam itu. 2013 malam itu. Pernah liputannya saya kasih di si Eka. Nah, itu Bang. Ada yang lagi tidur situ di. Oh itu tidak ada. Oh, emang kalau sengaja tidak itu nggak korban ada. jiwa, tapi materialnya kita korban, kurang lebih hampir 20-an kita korban. Jadi ganti sama mereka, kita kan nggak neko-neko. Berarti 100 ini kalau malam kosong lah ya, nggak dipakai untuk istirahat. Ya, Cuman untuk kalau kontrakan siang, aja. Betul. kalau siang dipakai untuk Siang usaha dipakai untuk tokonya, usaha kontrakannya toko. dipakai. Betul sekali. Oh, Kita juga larang Bang, iya ya. karena Untuk khawatir kan keselamatan. ngeri. Iya, khawatir. Selain dari itu ada lagi yang Keselamatan. lebih Yang mungkin- sering motor, mobil juga beberapa kali. Jadi traumatik yang kita ini. dari mereka alasannya kenapa tuh? Kenapa? Selain malam, kalau mungkin kalau malam alasan ngantuk Alasan dan ada yang lain-lain. mabok, nggak Ngantuk. terkendali, ada yang ngantuk, macam hal. Kalau dia kontrol ya, nggak. Termasuk mobil saya ditabrak sama motor tuh, lagi belanja, katanya nggak bisa belok, ya, karena Terus- bawaan barangnya banyak. Tabrak belakang. Terus Bang Anwar menyikapi tanggapan orang kan bilang, wah sebenarnya nggak sepenuhnya tentang ini. Iya. Wah, rumah yang di tengah di Polres itu yang di tengah bikin macet itu. Sebenarnya nggak sepenuhnya rumah ini salahnya. Aha. Itu gimana tuh menyikapinya? Ya cibiran orang kan memang, saya bilang tadi netizen itu luar biasa ya Bang ya. Buliannya bukan begini ya. Kita terima nasib lah, mau gimana lagi kan. Tapi kami dengan adanya teman-teman media ini, kami bisa dan punya hak untuk mengklarifikasi. Ya, dengan kami klarifikasi, kami jelaskan kepada halayak sehingga dia paham sendiri Pak dan berempati serta bersimpati pada kami. Kalau bicara kemacetan, jujur kata bukan hanya bangunan ini saja yang menjadi sumber kemacetan. Yang paling dominan adalah di rel kereta api itu, karena menyempit, terus belum lagi jalannya rusak, Di situ problem utama ya dari 100%, 70% itu dari rel. Hanya 30% dari sini. Mau dibuktikan, datang kemari Bang pada malam hari. Ya mau Itu jam lalu sibuk lah. lalang nggak ada masalah. Tapi kalau sore hari kemacetan di sono, di sini nggak ada kemacetan. Tapi imbas dari sono sampai kemari Bang, gitu. Luar biasa. Terakhir nih Bang Ya, Anwar, siap, untuk harapan. harapannya mungkin seperti Ya apa? harapan saya itu tadi Bang. Kami Mungkin diwawancara- pertama dari 70% ini tadi presentasi bantuan dari pemerintah masih ada yang kurang atau masih ada yang di Google apa yang Ya. kira-kira masih perlu? Ya lagi-lagi Bang Anwar mengalah untuk menang Bang ya. Karena apa? Karena bicara totality dari PUPR katanya udah total. Padahal abang-abang datang kemari para jurnalis lihat totalitinya di mana? Atas aja belum, ini belum. Dan ini menjadi tanggungan kami Pak. Sebulan tanggungan PU pemerintah, selebihnya menjadi tanggungan kami. Justru di finishing itu sebetulnya yang lama. Depan kita belum ada, ya kan? Ya, jadi kita terima apa adanya begini. Gitu. Ya harapan kami, perjuangan kami ini mudah-mudahan tidak sia-sia. Kami melakukan gugatan perdata di PN Kota Tangerang, ya para penegak hukum, majelis hakim dan lain sebagainya, agar punya hati nurani lah. Logikanya di mana sih? Kita ini bertarung, tidak ada lawan. Kok dipending, kok belum diputus? Gitu loh. Apa yang harus kami buktikan lagi? Sejarah membuktikan kami lahir di sini, ini tanah kelahiran kami. Jadi harapan kami ya keputusan hakim itu benar-benar objektif, benar-benar melakukan dari hati nurani. Begitu, terpanggil lah, begitu. Dan pada masyarakat umum yang sebentar lagi akan menikmati pelebaran jalan ini, tentunya wali kota juga udah menginstruksikan kepada bawahannya agar diperbaiki jalan ini, dibagusin jalan ini sehingga masyarakat bisa menikmati jalan tersebut dengan aman, tidak macet lagi, diimbangi dengan rel kereta apinya juga harus diperbaiki. Rencana dilebarkan itu Pak. Info dari PU. Begitu. Ya, terima kasih Ya Bang, begitu, doanya Bang Anwar. mudah-mudahan sukses. Amin Bang. Tua mau berangkat haji, kekurangan biaya. Lalu ada tetangga. Tahun berapa itu Pak? Itu tahun 2001 ya. Ada tetangga yang ingin mengcounter ya kekurangan bokap.
akhirnya difasilitasi oleh saudara Ansori, kita katakan. Tetangga kita ini lalu menerima dokumen atas nama almarhum Haji Nabhani kepada si Ansori. Ternyata Ansori ini katanya mau ngecek ke BPN, dan balik itu dokumen. Sehingga dihadirkanlah pihak si C. Orang tua saya itu kan A, yang menerima dokumen itu si B. Ya, lalu si B tidak bisa menjawab segala macam, menghadirkanlah si C, ya, yang seolah-olah dia mengaku pendanaannya lah. Nah, dihadirkan si C itu, lalu komunikasi, dan si A ini ayah saya minta jaminan agar dokumen saya ini tidak dibalik nama dan tidak disalahgunakan. Buat ketentuan di atas segel itu berita negara yang bunyinya dia akan pinjam selama 1 tahun. Ternyata dalam kurun waktu beberapa bulan, ya, saya tidak tahu kalau dokumen saya itu dibalik nama. Taunya itu dari pihak bank datang. Apa benar ini nih namanya si C? Si C tidak pernah melakukan jual beli kepada si A, kok bisa berbalik kepada si C? Bagaimana ceritanya? Akhirnya kamu melakukan pemblokiran lah ke BPN. Nah, ini yang sampai sekarang kasusnya status quo. Nah, setelah kamu melakukan pemblokiran, LP juga, ya berjalanlah proses itu seiring berjalan, ya, sampai masa kadaluarsa pidana kita masih punya kesempatan di perdata. Ya, cerita yang si C tadi itu buron dan tidak pernah muncul sampai saat ini. Nah, kami lakukan gugatan perdata di tahun 2000 kemarin, berakhir 2001, September 2000 dan September 2021. Nah, dari gugatan yang kami lakukan itu, tergugat 1, 2, dan 3 itu tidak pernah hadir, Pak, dalam persidangan. Ya, kami melakukan persidangan itu tanpa adanya tergugat 1, 2, dan 3. Tergugat 1 itu yang mengaku si C tadi, yang membalik nama. Yang tergugat 2-nya ya yang si B yang menerima dokumen, dan tergugat 3-nya si C. Bukan si C. Istri yang mengaku istri si C. Yang mengaku istri si B. Gitu. Jadi istrinya ayah saya yang mengaku, dan dalam persidangan tidak pernah hadir. Nah, sampai pada ketetapan kemarin di bulan September hasilnya NO, Bang. Jadi kita masih ditunda kemenangannya karena ada beberapa hal memang harus dilengkapi. Nah, sampai saat ini kami melakukan koordinasi dengan pihak Pemda karena memang di awal ini kami bisa pastikan bahwa pemenangnya kami. Karena memang dari tergugat awal 1, 2, dan 3 dari awal tidak pernah hadir. Kalau hadir kan udah tinggal saya tangkap, saya taruh di pohon yang saya punya bersejarah itu, ya kan, saya kitikin nanti. Nah, ternyata tidak pernah hadir. Akhirnya kami bersepakat dengan pemerintah demi kepentingan umum, ya, demi untuk masyarakat umum, ya, sementara waktu kami mengalah. Biarlah yang 100 meter ini, ya, digunakan untuk jalan sampai proses hukum ini berjalan nanti, ya, karena bicara proses hukum pemerintah memang sudah melakukan konsinyasi. Termohonnya salah satu saya. Jadi ada 3 termohon, Pak. Yang si C tadi, kemudian dari bank, kemudian dari pihak pihak A, yaitu ahli waris. Nah, termohon 3. Nah, sampai detik ini kan kita baru bisa mengambil uang itu karena putusan hukumnya belum selesai. Gitu. Ya, akhirnya kami mengalah dulu. Mudah-mudahan dengan mengalahnya 100 meter ini, doa dari para pemakai jalan ini kan makin kuat, Bang. Kami berharap tuh ya proses hukum kami ini lebih cepat dan lebih tentunya memang lebih cepat selesai, sehingga kemenangan itu ada di pihak kami. Kami bisa berhak dan mengambil uang konsinyasi tersebut yang ada di PN. Begitu, Bang. Awalnya tuh Pemkot, Bang Anwar mau melakukan pelebaran jalan. Pelebaran jalan itu di 2007, Pak. 2007. Kami tertunda dengan pembayaran karena tidak adanya dokumen yang resmi, artinya sertifikat kami. Karena sertifikat kami sudah dibalik nama. Ternyata dibalik nama atas nama orang lain ada di pihak bank, gitu. Nah, itu terbenturnya dari 2007 sampai berarti 2007 sebelumnya 17 tahun. Sederetan ini udah ada rumah, cuman sebelumnya ada deretan rumah. Oh iya, sebelumnya cuman memang tinggal sebelum Bang Anwar pembebasan saja. rumah ramai, Pak, kiri kanan. Karena memang rumah kami ini lebih kurang 400 meter bidangnya, yang untuk dipakai jalan 100 meter, jadi belum terselesaikan, sehingga mandek, Pak. Jadi hitungannya bukan dari Bang Anwar sendiri yang bersikeras nggak mau, oh, ya? Tidak. Bukan, ya? Nah, itu yang harus kami luruskan.
Ya, tentunya dari pihak media ini sangat berterima kasih kami karena mengklarifikasi seperti ini kan tidak mungkin saya harus satu persatu, Pak. Ya, menjawab netizen yang cukup perih dan pedih perkataannya karena mohon maaf karena dia tidak mengerti dan tidak paham dengan kasus ini. Ya, itu tadi kami menginformasikan kepada netizen bahwasanya dokumen kami dibalik nama atas nama orang lain tanpa sepengetahuan si pemilik, dan kami sedang melakukan gugatan ini di PN Kota Tangerang. Berarti kurang lebih dari sejak awal dokumennya diberikan itu tahun berapa? 2001. Ya. Baru pemerintah mau punya rencana Udah 2001 itu kan kami dokumen dibalik nama. Nggak tahu ya. Ya kan, kami sudah melakukan pemblokiran sebagai orang yang korban ini. Nah, dari 2001 ternyata di 2007 aja pelebaran jalan Maulana Hasanuddin. Proyek jalan inilah Berarti ya yang menjadi kendala pembayaran karena kami tidak bisa menunjukkan bukti yang sah gitu loh, karena kami hanya menguasai fisik tapi tidak menguasai dokumen. Bagaimana kami menguasai dokumen kami aja dibalik nama atas nama orang lain. Tentu akan kami buat adalah bagaimana perubahan atas nama A menjadi atas nama si C. Betul nggak? Nah, itu yang kami lakukan. tanpa pengetahuan. Tanpa sepengetahuan, dan kita sudah menghadirkan saksi dari notaris yang notaris tersebut adalah melakukan akte jual beli tersebut. Salah satu saksi itu menyatakan bahwa yang datang ke kantor notaris ketika melakukan akte jual beli itu bukan pemilik yang sah, karena kami hadirkan, kami